Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kosim Mutawali dengan NIM 049. Saya dari manajemen proyek kelas B. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas 4 yaitu manajemen proyek pada lingkungan dengan ketidakpastian yang tinggi. Oke, langsung saja. Untuk studi kasus saya di sini saya yaitu platform edukasi adaptif berbasis AI untuk daerah terpencil. Jadi, seperti yang kita tahu, perkembangan digital pada saat ini begitu pesat. Jadi, eh, diperlukan adaptasi dan juga implementasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan proses belajar mengajar sehingga menghasilkan peserta didik dengan pemahaman dan dengan pemahaman yang baik dan membentuk kualitas SDM yang lebih baik. Oke. Dan untuk pendekatannya, yaitu di sini ada Agile atau Scrum Frame itu sprint iteratif untuk kebutuhan dinamis. Eh, untuk studi kasus ini, yaitu di daerah terpencil yang mana usernya itu beragam dan bervariatif. Jadi Agile ataupun Scrum Framework ini sangat cocok digunakan sebagai pendekatan untuk implementasi sesuai dengan studi kasus saya ini. Kemudian ada manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko. Di sini saya mengidentifikasikan ada 5 risiko utama proyek eh, dengan mitigasi ataupun pencegahan strategi yang produktif. Oke. Kemudian ada simulasi perubahan ataupun respons agile terhadap perubahan. Eh, di sini penambahan fitur offline disiplin ketiga. Jadi eh, di sini ada ide yaitu instalasi untuk fitur-fitur offline karena ada daerah terpencil yaitu akses internet dan juga data itu masih terbatas dan belum maksimal. Jadi eh, ide ini sangat-sangat baik untuk diimplementasikan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian ada 3 jenis ketidakpastian dan juga 5 risiko utama proyek dan juga ada eh, lebih dari 4 tim ataupun stakeholder. Oke. Kemudian untuk 3 jenis ketidakpastian itu yang pertama ada ketidakpastian kebutuhan ataupun requirement uncertainty. Ini terjadi karena guru dan siswa di daerah terpencil itu belum pernah menggunakan sistem berbasis AI sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu persis apa yang mereka butuhkan sampai mereka benar-benar melihat dan mencoba sistemnya secara langsung. Jadi kebetulan tidak bisa didefinisikan lengkap di awal proyek. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada ketidakpastian teknologi ataupun technical uncertainty. AI itu membutuhkan data yang banyak untuk bekerja akurat, sementara data dari daerah terpencil itu sangat terbatas. Selain itu, membangun sistem yang bisa berjalan offline seperti pada akses berjalan terhadap perubahan ataupun penambahan fitur offline seperti tadi. Membangun sistem yang bisa berjalan offline dengan sinkronis data adalah tantangan teknis yang cukup kompleks dan belum tentu hasilnya sesuai harapan. Oke. Dan yang ketidakpastian yang ketiga yaitu eksternal. External uncertainty. Ini mencakup hal di luar kendali proyek, semisal perubahan kebijakan pemerintahan soal kurikulum atau teknologi pendidikan, ataupun kondisi ekonomi daerah yang bisa mempengaruhi ketersediaan perangkat dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru yang belum tentu positif. Oke. Kemudian untuk resiko utama proyek ini, yang pertama adalah kebutuhan pengguna yang terus bergerak selama proyek berjalan. Eh, seperti tadi, yaitu seperti yang dikemukakan tadi, yaitu kebutuhan yang dinamis dengan user yang variatif. Kemudian yang kedua ada keterbatasan jaringan dari daerah terpencil yang bisa membuat sistem tidak bisa diakses. Kemudian yang ketiga ada kegagalan teknologi AI dalam memberikan rekomendasi yang akurat. Kemudian yang keempat ada resistensi dari guru dan siswa yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Kemudian yang kelima yaitu keterbatasan dana dan tenaga penambang ataupun ahli di bidang ini.
Kemudian ada lebih dari 4 tim stakeholder. Yang pertama yaitu pemerintah. Yang kedua ada institusi pendidikan atau sekolah. Yang ketiga guru. Yang keempat tentunya siswa itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini analisis proyek sistem edukasi AI dengan pendekatan agile Scrum. Oke, kemudian untuk fitur utama dari platform ini yaitu yang pertama ada sistem pembelajaran adaptif. Konten menyesuaikan kemampuan siswa secara otomatis. Jadi semisal ada seorang siswa melakukan sebuah tes ataupun mengerjakan soal pada platform ini. Ketika siswa tersebut salah ataupun masih belum bisa memahami soal tersebut, maka sistem akan secara otomatis memberikan soal yang lebih mudah dengan penjelasan yang detail mengapa hal itu terjadi. Jadi, begitu juga sebaliknya, ketika siswa tersebut mampu untuk menjawab soal tersebut secara benar, maka sistem akan secara otomatis akan memberikan soal yang lebih sulit dari sebelumnya, sehingga kemampuan siswa akan terus meningkat. Dengan begini, setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan juga mampu untuk meningkatkan pemahaman mereka masing-masing. Kemudian ada mode offline ataupun sinkronisasi. Eh, untuk yang fitur ini merupakan fitur yang sangat penting karena bisa diketahui di daerah terpencil itu koneksi internet dan juga data itu masih sangat terbatas. Tidak semua orang bisa untuk mengaksesnya dan juga tidak semua daerah itu mendapatkan sinyal ataupun koneksi internet yang sama. Jadi eh, perlu dilakukan penyesuaian dengan cara yaitu platform ini bisa diakses ketika offline dan ketika online kembali maka platform ini bisa disetting agar mendownload secara otomatis. Jadi bisa digunakan walaupun koneksi internetnya tidak ada. Kemudian ada dashboard monitoring guru. Kan, guru memiliki role tersendiri untuk platform ini yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan siswa tanpa evaluasi manual. Guru tidak perlu lagi memeriksa satu persatu pekerjaan siswa secara manual. Di dashboard ini mereka bisa melihat siapa yang kesulitan di topik apa, siapa yang sudah menguasai materi, dan kapan harus melakukan intervensi langsung. Ini sangat efisien sekali dan sangat efektif, mampu menghemat waktu guru secara signifikan. Kemudian yang keempat ada evaluasi berbasis kuis AI. Soal-soal yang muncul bukan soal acak. EM merekomendasikan soal berdasarkan pola jawaban siswa sebelumnya. Jadi di platform ini akan dikembangkan algoritma yang mampu menyesuaikan dengan kemampuan pada masing-masing siswa. Kemudian ada stakeholder seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya itu untuk pemerintah, sekolah, guru, dan juga siswa. Juga ada 3 jenis ketidakpastian, requirement, technical, eksternal. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian siklus hidup proyek ataupun alur dari proyek JEL ini. Yang fase pertama yaitu inisiasi. Di sini itu mengidentifikasi masalah utama. Itu pendidikan tidak merata di daerah terpencil. Lalu dilakukan analisis stakeholder untuk memahami siapa saja yang terlibat dan apa kemungkinan mereka. Outputnya adalah proyek kerja yang bertujuan, ruang lingkup awal, dan juga justifikasi proyek. Kemudian fase kedua yaitu perencanaan. Tim menyusun dark backlog, lalu membagi pekerjaan dalam WBS ataupun work breakdown structure, memperkirakan waktu tiap fitur dan mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran. Kemudian fase ketiga yaitu eksekusi sprint. Fase ketiga ini fase yang paling panjang. Setiap sprint berlangsung 2-4 minggu dan berisi 4 kegiatan. Sprint planning untuk memilih fitur dari backlog yang akan dikerjakan, pengembangan dan pengujian kode, sprint review untuk demo hasil kerja ke stakeholder, dan retrospektif untuk evaluasi proses tim. Setelah sprint selesai, langsung mulai sprint berikutnya. Ini berulang sampai semua fitur selesai. Kemudian fase keempat itu monitoring dan kontrol.
tim ataupun tenaga kerja pendidik itu memantau kemajuan menggunakan burn down chart yang menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang sudah selesai dengan yang masih tersisa. Di sini juga dilakukan quality assurance dan user acceptance test untuk memastikan sistem uh, berjalan sesuai harapan pengguna. Kemudian fase kelima yaitu penutupan. Sistem difinalisasi ataupun dieksekusi bagian akhir dokumentasi teknis dan manual pengguna tulis serah terima ke pihak sekolah atau pemerintah itu juga dilakukan. Dan tentunya tidak lupa untuk evaluasi menyeluruh proyek yang dilaksanakan untuk mendokumentasikan lesson learned sebagai bahan evaluasi juga tentunya. Kemudian eh, kenapa Agile dipilih untuk platform ini? Terdapat tiga alasan. Yang pertama itu kebutuhan pengguna belum bisa didefinisikan di awal karena di lokasi terpencil guru dan siswa itu belum tentunya belum pernah menggunakan sistem yang seperti ini. Agile mampu mengakomodasi karena kebutuhan bisa terus diperbarui di setiap sprint, jadi bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu setiap perubahan bisa langsung masuk ke sprint berikutnya tanpa harus menunggu seluruh rencana proyek dari awal. Ini sangat efisien dibanding pengikutan tradisional yang mengharuskan perubahan melewati yang panjang dan tentunya mahal, menghabiskan anggaran yang signifikan. Kemudian ketika ada on balik dari guru dan siswa langsung masuk ke proses pengembangan melalui sprint review. Jadi sistem yang dibangun itu benar-benar sesuai kebutuhan nyata di lapangan, asumsi dari tim pengembang saja. Oke, kemudian lanjut ke slide selanjutnya untuk slide terakhir, yaitu di sini ada matriks risiko proyek. Uh, untuk risikonya di sini terdapat 5 risiko, yaitu yang pertama adalah uh, perubahan kebutuhan pengguna dengan level yang tinggi. Uh, Dampaknya besar karena bisa mengubah ruang lingkup secara drastis di tengah jalan. Dan untuk mitigasi ataupun pencegahannya yaitu melakukan evaluasi kebutuhan secara rutin di setiap akhir sprint melalui sprint review sehingga perubahan bisa diakomodasi secara terencana. Kan jadi sistem ini bisa dikatakan mampu beradaptasi sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian risiko yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur jaringan. Bisa diketahui bersama bahwa levelnya juga tinggi. Jadi kalau internet tidak tersedia, seluruh platform berbasis cloud tidak bisa diakses oleh siswa. Dan untuk mitigasinya yaitu membangun fitur mode offline dari awal sebagai fitur tambahan sehingga keterbatasan jaringan tidak menghentikan proses belajar. Kemudian yang resiko yang ketiga yaitu kegagalan teknologi AI. Akurasi rekomendasi rendah. Model AI mungkin memberikan rekomendasi yang tidak karena data dari daerah terpencil sangat terbatas tentunya. Mitigasinya adalah melakukan pengujian bertahap di setiap sprint, kan menunggu sistem selesai dulu baru diuji. Jadi, masalah akurasi bisa dideteksi dan diperbaiki sejak masalah tersebut ditemukan bisa langsung diselesaikan. Kemudian risiko yang keempat yaitu resistensi pengguna. Eh, untuk levelnya sedang. Guru yang sudah puluhan tahun mengajar secara konvensional mungkin menolak atau bahkan kesulitan menggunakan sistem baru. Siswa yang literasinya di bidangnya rendah juga bisa frustasi dan melalui kesulitan dalam implementasinya. Dan untuk mitigasinya adalah program sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sebelum sistem diluncurkan. Dan tentunya desain antar muka yang dibuat sederhana dan semenarik mungkin. Dan kemudian eh, risiko yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Levelnya rendah, namun masih bisa dikelola.
Kalau dana atau tenaga pengembang terbatas, tidak semua fitur bisa selesai tepat waktu. Tips-nya adalah prioritisasi backlog dan fitur yang paling penting dan paling dibutuhkan pengguna dikerjakan baik dulu. Fitur sekunder bisa ditunda ke sprint berikutnya ketika anggaran ataupun dana sudah tersedia. Kemudian ada simulasi perubahan yaitu sprint ketika skenario permintaan fitur mode offline muncul di sprint ketiga dari guru dan siswa di daerah sekarang koneksi internet tidak stabil. Jadi semisal ceritanya begini, proyek sudah berjalan sampai sprint ketiga, sprint 1 dan 2 tim sudah berhasil membangun sistem rekomendasi materi pembelajaran dan fitur evaluasi kuis. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi ketika sistem diuji oleh guru dan siswa di lapangan, muncul masalah yang tidak diantisipasi sebelumnya, yaitu koneksi internet di beberapa wilayah ternyata sangat tidak stabil, bahkan mati berhari-hari. Pengguna tidak bisa mengakses sistem sama sekali saat sinyal hilang. Jadi, mereka lalu meminta satu fitur tambahan, yaitu mode pembelajaran offline. Dalam pendekatan tradisional atau waterfall, permintaan ini sangat merepotkan karena berarti mengubah arsitektur sistem yang sudah dibangun, merevisi dokumen rencana proyek ini, dan persetujuan semua stakeholder sebelum bisa mulai mengerjakan. Itu bisa dibilang mengulangi tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan tadi dari awal lagi. Mengerjakan ulang ataupun berjadwal. Uh, dalam ajal, prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih dari okay. Yang pertama yaitu jadi hal tersebut bisa uh, diatasi dengan solusi yaitu menggunakan gel, yaitu untuk langkah-langkah gel yang pertama yaitu uh, permintaan fitur offline langsung dicatat dan dimasukkan ke produk backlog sebagai item baru. Kemudian langkah yang kedua yaitu sprint planning untuk sprint keempat. Langkah kedua, sprint planning untuk sprint keempat. Tim berdiskusi tentang seberapa urgent fitur ini dan berapa kapasitas tersedia tim yang tersedia ataupun tenaga kerja IT yang tersedia. Kemudian langkah yang ketiga yaitu karena fitur ini dianggap sangat penting untuk keberhasilan proyek, ia diprioritaskan dan masuk ke sprint keempat untuk segera dikerjakan ataupun diimplementasikan. Kemudian keempat, fitur offline berhasil dibangun dan dirilis di akhir sprint keempat. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap proyek, yaitu uh, dampak perubahan terhadap proyeknya yaitu jadwal bertambah sekitar 1 sampai 2 sprint, tapi masih bisa benar. Kemudian untuk biaya, biaya sedikit bertambah karena butuh tenaga pengembang tambahan untuk membangun mekanisme penyimpanan lokal dan sinkronisasi. Tapi bisa diminimalkan dengan memangkas fitur-fitur yang prioritasnya lebih rendah. Oke, ataupun low priority. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup proyek meluas, tapi perluasan ini justru membuat platform lebih relevan dan berguna di konteks daerah kecil. Oke. Kemudian ada step by step tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu masuk ke backlog, yang kedua sprint planning berikutnya, ketika prioritisasi dan eksekusi. Kemudian yang terakhir yaitu fitur offline berhasil terrealisasi. Oke. Kemudian refleksi kritis evaluasi pendekatan kerja. Untuk keunggulan dari pendekatan kecil ini, yang pertama yaitu fleksibel terhadap perubahan. Artinya ketika muncul permintaan fitur offline di sprint ketiga, dan tidak perlu panik atau merombak seluruh proyek, cukup masukkan ke back dan jadwalkan di sprint berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu umpan balik pengguna yang setiap 2 sampai 4 minggu ada sprint review di mana guru dan siswa langsung melihat dan mencoba fitur yang baru selesai dibangun sehingga kesalahan bisa dikoreksi sebelum menumpuk. Kemudian yang ketiga yaitu resiko terdistribusi. Artinya karena proyek dibagi jadi banyak sprint kecil ataupun dipecah jadi beberapa bagian, kegagalan di satu sprint tidak menghancurkan seluruh proyek.
tim hanya perlu memperbaiki dan lanjut ke sprint berikutnya pada halaman key. Kemudian yang keempat yaitu transparansi progres real time. Artinya semua anggota tim dan stakeholder bisa melihat perkembangan proyek yang saja melalui launcher dan produk yang selalu diperbarui. Kemudian di sisi keterbatasan dari Agile yang pertama yaitu estimasi biaya sulit untuk diperkirakan di awal. Hal ini dikarenakan karena lingkup proyek bisa berubah setiap sprint, jadi anggaran awal seringkali tidak akurat dan perlu terus direvisi. Kemudian yang kedua yaitu butuh keterlibatan aktif user. Jadi kalau guru dan siswa tidak mau hadir disiplin review atau tidak memberikan umpan balik yang benar, tim pengembang ataupun developer tidak tahu arah yang benar dan produk akhir bisa meleset dari kebutuhan nyata yang diharapkan. Kemudian koordinasi tim harus intensif karena daily stand up, sprint planning dan sprint review dan retrospektif semuanya butuh waktu dan komunikasi yang baik. Kalau ada anggota tim yang tidak kooperatif atau komunikasi internal buruk, maka sprint ini bisa berhambat secara signifikan. Kemudian skop grup jika tidak terkontrol. Karena Agile terbuka terhadap perubahan, ada resiko permintaan fitur baru terus berdatangan tanpa batas dan proyek tidak pernah selesai. Oke. Jadi kesimpulannya, Agile terbukti efektif mengelola kompleksitas proyek AI di daerah terpencil selama didukung komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif pengguna. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Agile mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan yang ada di lapangan dan mampu memberikan solusi secara nyata melalui uh, metode ataupun pendekatan Agile tersebut. Setiap tahapan itu dipecah menjadi beberapa sprint ataupun bagian. Jadi tiap sprint itu ada reviewnya masing-masing. Oke. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.